Berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kasih dan sumber kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan menyertai kami melewati malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami. Kami boleh menerima napas kehidupan yang daripada Engkau. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini memberikan semangat bagi kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini, di pagi hari ini, Selasa 27 Mei 2025, tertulis dari Mazmur 73 ayat 25, Psalmen 70 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Mengisi madong aku dia kabanua gicang. Jeladukun ni hodang adong di halomon rohaku di tanoon. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya, sebagai pengikut Kristus, sering sekali perjalanan kehidupan ini diperhadapkan dengan yang namanya ketidakadilan. Sering sekali kita berhadapan dengan orang-orang yang di sekitar kita yang selalu hidup di dalam keberhasilan, hidup di dalam sukacita. Namun kita sebagai pengikut Kristus, umat yang percaya, sering menerima kehidupan, pergumulan yang berat, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menghadapi semuanya itu, kita sering sekali mengatakan, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan adil? Apakah Tuhan tidak melihat perjalanan kehidupan saya sehingga saya harus menderita, harus tangis, harus berduka cita? Sering sekali juga kita menjadi cemburu terhadap orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hanya bahagia, sukacita di dalam hidupnya. Namun renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita semuanya supaya jangan jatuh di dalam kecemburuan, supaya jangan jatuh terhadap orang-orang yang sangat senang akan dunia ini. Namun harus tetap, kita sebagai orang yang percaya harus tetap tertuju pandangan kita, iman kita kepada Tuhan. Harus tetap fokus kepada Tuhan, Sang Maha Adil.
Meskipun kita menganggap merasa hidup ini tidak ada keadilan, kita menerima ketidakadilan. Tuhan ialah yang maha adil. Dia tidak membiarkan ketidakadilan tersebut mengerajai hati dan pikiran kita. Demikian juga pemazmur pada saat ini. Asap mengalami kecemburuan terhadap orang-orang fasik. Dia melihat begitu senangnya orang-orang fasik di dalam kehidupannya. Dia merasa minder, dia merasa tidak ada guna di dalam kehidupannya. Dia merasa kehidupan dia biasa-biasa saja. Namun meskipun dia melihat berbagai ketidakadilan tersebut, meskipun dia merasa hidupnya tidak adil, menerima semuanya ini, dia menyampaikan segala pergumulannya, dia menyampaikan segala beban berat tersebut ke hadapan Allah. Dia percaya Allah yang ia sembah ialah Allah yang adil. Allah yang ia sembah ialah Allah yang tidak membiarkan kehidupan umat percaya menderita dan lain sebagainya. Namun dengan penuh iman dan kepercayaan, dia mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Meskipun hidupnya mengalami berbagai pergumulan, namun Asaf pemazmur mengakui Allah sendirilah yang ia inginkan, Allah sendirilah yang ia rindukan, dan mata fokus dia harus tertuju kepada Allah itu sendiri. Sebab ketika dia fokus kepada Allah, selalu tertuju kepada penyertaan Allah, dia bisa melewati berbagai tantangan tersebut. Dia bisa melewati berbagai pergumulan yang sampai di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu fokus kita kepada Allah. Marilah pandangan kita selalu tertuju kepada Allah Sang Maha Adil. Meskipun kita merasa hidup ini tidak adil, meskipun kita merasa perjalanan kehidupan ini tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan, tidak terwujudkan dengan apa yang kita cita-citakan, janganlah fokus terhadap dunia ini. Mari fokus kepada penyertaan Allah. Mari mata kita selalu tertuju kepada Allah. Sebab ketika kita tertuju kepada Allah, ketika kita fokus kepada penyertaan Allah yang sangat berharga itu, di situ kita dimampukan tidak jatuh dalam kecemburuan, kita tetap berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Dunia ini tidak sebanding dengan kehadiran Allah. Dunia yang kita diami sementara ini tidak sebanding dengan penyertaan Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.